Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan hadis ke-368, yaitu bagian akhlak seorang yang beriman, akhlak seorang mukmin. Wala yat'anu wala yal'anu. Wala yat'anu, apa artinya yat'anu kemarin? Dan tidak apa? Menuduh. Wala yahsudu, dan dia tidak pernah dengki, tidak ada kedengkian. Wala yat'anu, dan dia tidak mau menuduh. Wala yal'anu, dan dia tidak melaknat. Wa ya'tarifu bil haqqi, wa dan ya'tarifu, mengetahui, bil haqqi, dengan kebenaran. Wa illam yushhad alaihi, wa dan in, walaupun lam tidak yushhad disaksikan alaihi atasnya, yushhad disaksikan alaihi atasnya. Wala tanabazu, dia selalu menegakkan kebenaran walaupun tidak ada orang yang memujinya, orang yang memberikan imbalan kepadanya. Kebenaran terus ditegakkan pribadi orang yang beriman. Dicaci tidak menjadi hina, dipuji tidak menjadi orang yang tinggi hati. Wala yatanabazu bil alqab, dan wadanlah tidak yatanabazu, memanggil, bil alqabi, dengan julukan. Tidak pernah memanggil temannya, sahabatnya dengan julukan yang tidak disukai. Contoh misalnya teman kita ada yang bibirnya apa itu? Bibirnya apa? Apa? Sumbi. Padahal namanya Abdullah, panggilannya Bing Sumbing. Itu merupakan alqab, bentuk daripada panggilan yang menyakitkan kepada yang dipanggil. Orang beriman tidak akan pernah melakukan perbuatan, perkataan, ucapan yang menyakitkan kepada sesama. Dia amat sangat menjaga. Nah, kalau ternyata itu dilakukan kepada kita, diri kita, maka perlu dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas bukan akhlak orang yang beriman. Paham dong? Ya, panggil boleh, memanggil dengan julukan, tapi julukan yang baik. Contoh teman kita yang senang gemar azan, misalnya namanya Krishna, panggil aja, wahai muadzin, panggilan yang baik. Karena apa? Menunjukkan kebaikan aktivitas yang dilakukan. Tapi julukan keburukan itu adalah satu keharaman. Ya, paham Jo? Tidak ada lagi. Kita sudah dididik, dibimbing dengan akhlak. Jangan sampai kalimat, kata-kata kotor dari mulut kita. Sayang ya, begitu mulianya kalam Allah, ayat-ayat Allah yang kita hafal, namun ternyata kita kotori dengan ucapan yang
menyakitkan sahabat kita. Fis sholati, di dalam sholat, mutakhasyi'an, sangat khusyuk. Dan pribadi orang yang beriman, pribadi orang mukmin, ia menikmati suasana sholat, benar-benar mendapatkan kenikmatan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suasana itu tidak pernah dia rasakan di waktu dan kesempatan yang lain. Semoga anak-anakku suatu saat akan mendapatkan suasana seperti itu. Ya, nikmat bangun malam, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Sepertiga malam, dingin, tapi dia tetap bangun, lalu ambil air wudhu, hamparkan sajadah. Di saat itulah dia menikmati suasana, berduaan dengan Allah, dialog dengan Allah, surhat dengan Allah. Maka saat itulah Allah kemudian tawarkan 3 hal. Hai hambaku, apa yang kau minta dariku? Wahai hambaku, adakah dosa yang harus aku ampuni untukmu? Wahai hambaku, apakah ada sesuatu yang belum aku berikan untukmu? Ya, karena sepertiga malam Allah langsung turun ke langit dunia, maka Allah akan jadikan spesial, istimewa orang-orang yang istiqomah dalam tahajud, karena dia mengistimewakan Allah di dalam waktunya. Kenapa? Wan nasu niyamun, karena ada amalan yang luar biasa istimewanya, tidak semua orang sanggup dan bisa melakukan, yaitu apa? Ketika manusia asyik dalam peraduan tidurnya, dia mampu dan bisa bangun tengah malam, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Karena apa? Ingin dia ridho Allah, ingin dia rahmat Allah, ingin dia surga Allah. Udah gak ada pamrih lagi dalam hidupnya. Ya anak-anakku, coba kalian mulai amalkan itu, maka janji Allah, maqama mahmuda akan kalian dapat, akan kalian raih. Cepat atau lambat, janji Allah itu pasti akan kita nikmati, akan kita dapati. Ila zakati musri'an, ila zakati, ila kepada az-zakati, zakat, musri'an, cepat. Sholat tepat waktu, awal waktu, khusyuk, menikmati. Dan kemudian saat zakat dia tidak akan menikmati uang hasil dari kerjanya sebelum ia keluarkan zakatnya. Anak-anakku, nanti apapun profesi kalian, ingat pesan Abi, jangan pernah uang itu masuk ke rumah kita, masuk ke perut istri dan anak kita sebelum itu kita keluarkan untuk fakir miskin yang sudah mendapatkan zakat dari harta kita. Berapa? Cuma 2,5%. Ya, ketika nanti kita, suami kita atau kita anak-anakku kerja apapun lah profesinya, misalnya mendapatkan gaji 10 juta per bulan, maka 10 juta jangan diberikan istri kita, anak kita, potong dulu, keluarkan kepada fakir miskin, sampaikan kepadanya, tolong diterima, ini uang zakat saya. Maka akan masuk dalam perut istri kita, anak kita, benar-benar sudah suci, bersih, ya, bukan koruptor, bukan pencuri. Itu hanya orang yang mencuri harta milik orang lain. Tapi dikatakan pencuri dan koruptor juga orang yang wajib zakat tapi tidak menunaikan zakat, berarti dia makan harta fakir miskin. Ada orang yang tidak mengeluarkan, oh tidak sedikit, ya, pada kewajiban. Ini anak-anakku,
1 jutanya cuma 25.000, kan ringan kan? Dan Abi selalu lakukan itu. Misalnya Abi mengisi di kajian komplek salah satu masjid, biasanya panitia menyiapkan amplop gitu. Nah, amplop itu Abi robek dulu itu. Begitu keluar dari pos satpam, Abi ambil, ya, keluarkan saat itu zakat dan sedekah. Misalnya kita dapat 1 juta, kita ambil 1, kita bukan 2,5% lagi, ambil 10%, ambil 100.000-nya kasih satpam yang di situ. Ya, zakat sudah keluarkan, sedekah kita, nilai sedekah kita amalkan, kita dapatkan. Ulang, kasihlah yang 900, masih banyak yang kita bawa pulang daripada yang kita keluarkan. Sudah bersih, steril untuk dinikmati istri anak kita. Ya, jadi jangan sampai menunggu nanti deh. Takutnya malah terpakai, kemakan oleh keluarga, anak, seperti itu. Ya anak-anakku, kalau kita mampu dan bisa menjaga zakat dengan baik dan benar, sehingga tidak ada uang yang masuk di dalam perut istri dan anak kita selama 40 hari saja, itu doa mustajab. Ya, kenapa doa kadang-kadang nggak dijawab oleh Allah? Faktor di antara yang menjadi penghalang doa adalah apa? Ada makanan yang masuk di dalam perut itu, makanan subat, apalagi haram. Pernah kan Abi sampaikan ada seorang sahabat melihat seorang laki-laki di masjid yang muddu yadahu, menengadahkan tangannya. Kemudian sahabat itu ngomong kepada Rasulullah, ya Rasul, doa orang itu pasti mustajab. Jibril turun, fa anna yustajaba du'a, bagaimana mungkin doa orang itu diijabah? Masyrabahu haram, wal masba wa malbasahu haram, wa mat'amahu haram. Sedangkan makanannya haram, pakaian yang dikenakan haram, minumannya haram. Nah ini anak-anakku, ya, karena kita setiap hari pasti mengkonsumsi makanan dan minuman, maka seihtiyat mungkin, sehati-hati mungkin, jangan sampai ada makanan subat apalagi haram masuk dalam diri kita. Bahkan menjadi sulitnya, susahnya kita bangun malam, susahnya, sulitnya kita menikmati ibadah karena faktor makanan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fi zalazili wa quran, dan wazalzili, dan saat dalam keadaan genting atau mendapatkan musibah, karena tidak semua dalam setiap rumah tangga keluarga akan terus mengalami satu kebahagiaan, satu kesuksesan. Ada kalanya diuji oleh Allah dengan harta, dengan jabatan. Ada kalanya diuji oleh Allah dengan kemelaratan, kemiskinan, bahkan guncangan. Zalzil itu guncangan atau apa? Suatu peristiwa yang amat mencekam
Waquran, apa kalimatnya? Waquran ya. Dan dia tetap bersikap tegas, pede, tidak pesimis. Waquran, maka dia optimis bahwa dia meyakini dengan seyakin-yakinnya tidak ada satu ujian yang Allah berikan kepada hambanya kecuali disesuaikan dengan kemampuan hamba itu. Gimana ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa, ini menjadi pedoman kita dong. Ketika nanti suatu saat kalian berumah tangga, berkeluarga, kita mendapatkan ujian dari Allah, sepelik apapun ujian itu, maka ayat itu menjadi fondasi, menjadi penguat. Ya Allah, Engkau uji hamba seperti ini, tapi Engkau tahu ya Allah, dan hamba yakin ya Allah, Engkau tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hamba ya Allah. Seorang anak yang duduk di bangku SD, nggak mungkin dia dapat ujian soal-soal SMP. Dan begitu juga anak SMP nggak mungkin saat ujian mendapatkan soal-soal SMA, apalagi Allah Ar-Rahmanur Rahim, yang zat yang maha pengasih dari seorang pengasih, paling kasih sayang. Kemudian firrokho syukuran, firrokhoi, pada waktu senang syukuran, dia bersyukur. Waktu dia diuji dengan musibah, dia sabar, ikhlas, optimis. Ketika diberikan kenikmatan yang berlimpah, dia mensyukuri karunia dan nikmat itu, enggak lupa diri. Qai'an billadzi lahu, qani'an, selalu menerima qanaah bahasanya, billadzi dengan alladzi yang lahu untuknya. Dia selalu bersifat qanaah. Qanaah itu apa Anda? Selalu mensyukuri karunia dan nikmat Allah tanpa pernah mengeluh, berkeluh kesah. Selalu menerima ketentuan Allah dengan mensyukuri. Dapat sekian alhamdulillah, dapat sekian alhamdulillah. Tidak pernah sampai membanding-bandingkan dengan karunia atau kenikmatan yang Allah berikan kepada yang lain. Ini bahaya. Ini ya, contoh begini. Suami kita nanti andai kata kerja satu perusahaan dan suami kita punya teman, sebut aja misalnya Elsa punya suami Aldi. Aldi di satu perusahaan yang sama dengan Hisham. Hisham gajinya 10 juta, Aldi juga 10 juta. Ternyata Hisham lebih sukses, lebih mapan dibanding Aldi, padahal satu perusahaan yang sama. Nah, ini sebagai istri Aldi, Elsa, mana Elsa? Ya, jangan sampai menjadi provokator. Tuh lihat Bang Aldi, Mas Hisham baru kerja 3 tahun saja sudah beli mobil, sudah bikin rumah. Nah, ini suatu hal yang tidak mencerminkan sifat qanaah. Dia melihat karunia dan nikmat orang lain, sementara nggak mensyukuri karunia nikmat Allah yang diberikan Allah lewat suami. Nah, ini suami bisa stres nanti. Ya, di kantor sudah capek lelah luar biasa. Ya,
saat di rumah dimarahi istri, harusnya menjadi penguat penghibur. Bagi suami malah mencela, memaki dengan membanding-bandingkan rezeki yang Allah berikan kepada yang lain. Ya, Dok, paham Dok? Jangan sekali-kali ada kalimat itu keluar dari lisan kita. Alhamdulillah Abang, terima kasih, 10 juta cukup seminggu Bang, insya Allah. 20 juta Alhamdulillah Bang, insya Allah mudah-mudahan cukup satu bulan. Alhamdulillah Bang, dapat 3 juta, syukuri, mudah-mudahan cukup Bang dalam sehari. Ya, artinya syukur selalu, nggak pernah kemarin 20 juta kenapa 10 juta, kemana 10 jutanya? Kemarin 10 juta kenapa jadi 3 juta? Itu sama dengan mencaci memaki Allah yang pemberi rezeki. Itu bukan kepada manusia sebenarnya. Termasuk kita saat makan. Ini hati-hati anak-anakku. Makan, saat kita mendapatkan hidangan makan, lalu kita mencaci memaki lauk-lauk yang ada di hadapan kita. Ini sama dengan mencaci memaki Allah yang pemberi rezeki itu. Oh, enggak enak banget ini. Dilempar lagi, dibuang lagi. Allahu Akbar. Itu Allah murka kepada hamba yang tidak punya sifat qanaah seperti itu. Paham qanaah Dok? Mensyukuri nikmat Allah tanpa keluh kesah, tanpa membanding-bandingkan nikmat karunia orang lain. La yadda'i ma laysa lahu wa la yujma'u fil ghaini. La yadda'i la tidak yadda'i mendakwahkan ma apa-apa laysa yang tidak ada lahu baginya, dan tidak pernah dia menggunakan sesuatu yang bukan haknya, menyampaikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini anak-anak, ya kalau bukan punya sendiri jangan sampai dipakai. Sendal teman jangan sampai masuk ke kaki kita, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Ya, jangankan sendal, satu biji darroh saja, ya sekecil itu, ketika kita ambil tanpa izin, maka itu cukup sudah untuk menjadi penghalang untuk dapat rahmat dan surganya Allah. Ya, coba kalian belajar mulai yang paling kecil, paling sepele. Pulpen pun begitu. Punya teman aja kok. Ya, kalau belum izin jangan pernah dipakai, karena setiap tetesan tinta itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya, ada air, ambil naruh air itu di belakang, satu dus. Ya, kemarin Abi cek, tinggal hanya beberapa gelas saja air, itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, dan itu adalah sumber haram yang masuk dalam tubuh kita, menjadi darah daging, maka menjadi penghalang masuk surga. Ya, skill apalagi air, setegur air. Ya, usia terupayakan sambil menghafal Quran harus akhlaknya Al-Quran. Kalau bukan haknya, bukan dirinya, jangan sekali-kali diakui, apalagi sambil dimakan, diminum. Ini akan menjadi penghalang nikmat ibadah, menjadi penghalang nikmatnya murojaah, menjadi penghalang
bangun malam, bapaknya susah mengapa. Wala yajma'u fil ghaibi wa dan la tidak. Yujma'u, apa kalimatnya? Yujmi'u fil ghaibi, dan tidak berkelanjutan fil ghaibi, di dalam kemarahan atau pada saat marah, tidak menyimpan sifat dendam. Ada kan orang bertengkar, misalnya Khalid bertengkar sama Ja'far, hari Ahad bertengkarnya, pada hari Ahad satu pekan gak tegur sapa, ketemu lagi Ahad depan gak bertegur sapa lagi sampai 1 bulan. Pada makan bareng gak tegur sapa dia, makan bareng lauknya diambil tangannya yang reaksi, makanya sana yang lihat. Nggak ada dendam. Kalau dendam itu adalah sifatnya iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak ada dendam. Dendam itu apa? Dendam itu apa? Apa dendam? Dendam adalah paham nggak dendam? Dendam itu dendam nggak? So, pernah dengar kalimat dendam? Apa dendam nggak? Apa maksud dendam? Marah, bukan kok marah. Marah ya marah. Apa dendam? Belajar dendam apa? Senyum, dendam bersinar. Tidak, garu-garu, enggak sebenarnya. Dendam ialah apa dendam? Cari di Google. Apa dendam? Ingin membalaskan sakit hatinya kepada seseorang yang dianggap pernah menyakiti dirinya. Keluar nanti pas ujian. Nah, tadi dendam ialah contoh, Sajid pernah dijorokin seimbang oleh Nur Khurais. Sajid saat itu gak berani untuk membalas karena tidak punya keberanian. Kalaupun adu jotos jelas kalah karena tidak usia dan juga tidak fisiknya. Tapi dalam hati Sajid bergejolak kemarahan yang luar biasa membara, sampai terdengar rintihan cerita tangisan nabinya itu di penduduk langit. Gemuruh, awas Khalis, awas Khalis, awas Khalis. Itu dalam hatinya ngomong gitu. Tapi ketemu biasa aja, senyum. Ternyata apa? Sajid mencari cara bagaimana untuk melampiaskan sakit hatinya ini. Dengan cara apa? Itu Khalis malam-malam lewat di tempat yang gelap. Sajid sudah menyiapkan perangkap jebakan di kandang Markona, dibuka dan itu lewat tutup dia gitu. Nah, itu satu hal dendam
Dan itu iblis laknatullah saat ini aksinya, misinya itu adalah melampiaskan dendamnya. Dendamnya kenapa? Dia punya permasalahan dengan kakek kita Nabi Adam. Tapi yang menjadi pelampiasan dendamnya adalah kita anak-anak Nabi Adam, anak cucu keturunan Nabi Adam. Sampai saat ini, termasuk itu ngambil minuman yang bukan haknya miliknya, itu iblis itu ambil itu supaya apa? Kita menjadi buruk di sisi Allah, di hadapan Allah, di pandangan Allah. Buatlah segala sesuatu itu yang buruk menjadi indah. Itu iblis. Terus sendal pakaiannya itu dendam dia supaya batu makin di akhirat dia pasti akan celaka. Ambil aja itu, ambil rumah. Itu dendam iblis dilampiaskan dengan membujuk, merayu agar setiap manusia, orang yang beriman melakukan keburukan. Ini dendamnya iblis. Makanya tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat dendam. Ya, termasuk orang yang pernah ditolak cintanya, jangan diundang. Saking dendamnya, cinta ditolak, maka dukun bertindak. Itu dendam namanya. Putus satu, tumbuh 1000 gitu berjalan. Enggak apa-apa engkau menolak cintaku, wahai siapa? Sania. Tapi sungguh wanita tak terhitung jumlahnya. Dan itu mereka sudah antri daftar untuk menerima pinanganku. Terus gambar foto akhwat di sana nih, makona marfu'ah maryami berderet. Ya Allah, begitu nikah langsung 4 karena gereja gagal. Saatnya liatin, nyesel. Tapi dalam hatinya Jabal ada kepuasan dendamnya. Nggak boleh ya. Udah nggak apa-apa, memang belum jodoh. Kalau jodoh itu nggak kemana-mana. Ya kan? Kalau jodoh nggak kemana-mana. Apalagi pacarnya kemudian nikah dengan temannya. Bilangnya kamu seperti apa? Pagar makan tanaman kholis. Harus kita buat perhitungan dengan saya. Keluarkan segala ilmu kadia kejayaan. Harus keluar ilmu. Jabar melalui ilmu. Harus mengeluarkan ilmu. Akhlakul ibadah. Jabar mengeluarkan ilmu. Nahwu dan shorh. Bukan raga. Dulu ada cerita seperti itu di salah satu sinetron yang dulu Abi itu pernah mendengarkan sebelum ada TV. Itu ada namanya sinetron Sembara. Anak-anak belum lahir. Sembara. Siapa namanya? Sembara itu punya pacar namanya Farida. Farida juga sangat mencintai Sembara. Tapi Mardian juga suka sama Farida. Karena cintanya ditolak oleh Farida, Mardian kemudian minta bantuan sama Pak Lampir. Ya, pernah dengar ya? Pak Lampir kemudian punya cucu namanya anak angkat namanya Karando. Yang sekarang di mana orangnya? Bukan Karando. Wajahnya buat alkohol ya. Nanti pernah dengar Kerando, nanti panggilnya temannya Kerando. Ya betul, kalimat-kalimat nama-nama yang tidak baik jangan buat nama teman kita. Ya. Nah, itu dia tuh dendam, akhirnya minta bantuan siapa? Maklam, dendam luar biasa. Akhirnya Farida di gunda-gunda.
Itu kasih makanan, kasih minuman. Ternyata Farida seakan-akan lihat wajah Fardia itu tampak mempesona dan menyenangkan, sehingga merupakan wajah sembarang yang cinta hakikinya. Allah, itulah kemudian setelah kita dengarkan serius, tiba-tiba ada iklan introskop. Tidak didengar. Anda mencret minum introskop. Sama itulah dunia itu kalpanak. Oleskan saja ya kalpanak. Ya. Itu baru seru-serunya, seru-serunya. Padahal suara musiknya itu indah. Itu tiba-tiba introskop. Ya Allah. Habis asar, hujan-hujan ya, ada kopi, ada singkong, mendengarkan radio. Kayak suasana benar-benar terbawa di suasana ya alam apa namanya itu, alam nyata. Dan itu Abi pernah sampai habis asar itu kemudian ada 5-10 orang, radionya cuma kecil gitu, taruh di sini, dengerin semua, keluar sarung. Orang lewat aja mau bicara, ya Allah ya Allah, nggak boleh berisik dengerin, konsentrasi benar. Jadi dengarkan Pak Lampir bagaimana, ya Allah, tertawanya Pak Lampir, ya Allah, ya Allah, itulah sandiwara kehidupan. Baik, jadi dendam contohnya seperti itu. Jadi nggak ada lagi yang pernah tersakiti, pernah terzalimi. Jangan sampai kemudian kita menyimpan apa? Sifat dendam, karena dendam itu suatu perbuatan iblis lama buahnya. Udah maafin aja, sudah bang saya maafkan. Asal abang jangan mengulang lagi ya. Iya deh, saya ulang lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghlibu suh'al ma'ruf yuridu. Kemudian akhlak orang yang beriman adalah selain tidak punya sifat dendam, wala yaghlibuhu, dan ialah tidak yaghlibuhu, mengenainya. Asyur, sifat kikir. An ma'rufin, an dari ma'rufin, kebaikan. Yuridu, yang ia kehendaki. Dan akhlak seorang mukmin tidak ada sifat kikir, pelit, bakhil, medit, cekil, karet. Apalagi koretan. Yukhalidun nas kayya'lam. Yukhol itu, dan dia suka bergaul an-nasa, kepada manusia. Kayya'lama, kai, supaya ya'lama, dia tahu. Dia tidak pernah putus asa dalam mengejar dan menimba ilmu pengetahuan. Dia selalu berbaur, karena ada manusia yang tidak mau sosialisasi, tidak mau berinteraksi. Udah di rumah aja, rumah masjid, rumah masjid, rumah musola, atau rumah kantor. Ada yang begitu? Ada nggak? Berangkat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berangkat, anak istri masih tidur, pulang anak istri sudah tidur, dia pun ikut tidur sudah. Selasa pun begitu, Rabu pun begitu. Sabtu acara kondangan, Ahad arisan, ya habis waktunya. Nggak kenal saudaranya, nggak kenal tetangganya, nggak kenal
majelis ilmu, nggak kenal dengan para guru, ya Allah, maka pilih suami-suami ini diantaranya ciri-cirinya soleh itu ada. Ya, insya Allah ada Kak Musa, ada Kak siapa namanya itu, Kak Polis jangan dipilih. Ya, Kak Ari, ya itu Kak Jagan, Kak Soleh, Allah, siap. Ya, jadi ada orang seperti itu, maka suami-suami yang tidak bisa interaksi berbaur dengan masyarakat itu biasanya akan menjadi tidak kepedean ya bagi keluarganya. Akhirnya istrinya juga sama, bapak nggak pernah kenal ini, kenal itu, anaknya pun sama. Ya. Usaha upayakan ada apapun selama itu kebaikan di masyarakat, ikut masyarakat tadi bukan selokan, ikut ambil. Ya ini saya mohon maaf saya nggak ikut kerja bakti, tapi ini ada makanan nih Pak ya, nikmati, ngasih uang minimal, bangun jalan, saya nggak bisa ikut Pak, ya ngasih semen, karena saya berangkat kerja, insya Allah deh besok kalau hari Ahad saya nggak kerja, saya bisa ikut untuk kerja bakti, ada pengajian, ikut ambil di situ walaupun nggak jadi panitia, tetap menjadi pendengar setia. Ya Allah, supaya dapat pengetahuan tambahan. Orang yang mau berbaur dengan yang lain biasanya akan menutup diri, lalu dia tidak akan bisa berkembang wawasannya. Jadi itu ada di daerah Abi itu ada, ya. Akhirnya nggak pede. Awalnya simpel aja, dia melamar ya seorang perempuan kemudian nggak menerima karena sudah ada pinangan dari orang lain. Hati-hati tidak ya, kalian ketika sudah dipinang maka nggak bisa menerima orang lain, walaupun orang lain itu lebih segala-galanya daripada laki-laki pertama yang meminang. Contoh misalnya Septi dilamar oleh A, ya A ini hanya punya motor, tapi Septi sudah menerimanya. Bapak ibu juga sudah merindukannya, ya udah terserah Septi kemudian terima. Iya Bapak ibu saya sudah menerima dengan ikhlas dan menjadi pendamping Septi dunia akhirat. Tiba-tiba datang besok seminggu lagi laki-laki B lebih mapan, punya mobil, punya rumah, punya segala-galanya. Septi haram punya untuk menerima lamaran orang kedua itu B itu. Walaupun yang pertama belum terjadi akad nikah, tapi sudah dipinang, paham? Sudah dipinang, atau pinang? Panjat pinang itu ya? Pinang tahu pinang? Lama biasanya ada sebuah ikatan melalui cincin atau surat lamaran. Ya, sebelum pernikahan biasanya ada. Lihat laki-laki datang ke pihak perempuan. Kalau menerima, nah itu kisahnya seperti itu. Nah ini sebut aja namanya Abdul ini. Kemudian dijawab oleh si perempuan, mohon maaf mas, saya sudah menerima pinangan dari Mas Kholis misalnya. Nah Abdul ini ternyata menyendiri terus di rumah, nggak mau keluar lagi, pokoknya rumah sawah. Akhirnya apa? Malah tertutup dan susah, sulit untuk ketemu lagi. Padahal semua sudah disiapkan pada jodoh masing-masing hamba itu. Dia nggak percaya diri lagi, nggak pede lagi, menutup diri. Dan itu ibaratnya dampaknya maka rugi sendiri. Yang lain sudah bisa kesana kemari. Justru mungkin karena dia terimanya, Allah akan berikan dari yang lebih baik daripada ia akan jadikan istri. Tidak punya jahat. Dan aku ada kan yang mungkin santri juga itu lagi kan terus dia kan ini hati-hati, takutnya nanti kalau sudah bermasyarakat juga di rumah
nggak mau keluar, nggak mau interaksi, ada di kamar terus. Mana orangnya? Kalau nggak di kamar mandi, ya wakil itu. Tetap banget di kamar. Baik, selesaikan. Wa yunafiquhum kayyafhama. Wa yunafiquhum, dan dia berbicara kepada mereka dengan Anas, kayyafhama, kay supaya yafhama dia mendapatkan pemahaman, dan dia interaksi, komunikasi. Kalau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, dia ikut urut rembuk, ya, ada sesuatu yang dia berikan, dia bisa bantu. Wa in bulima wa buhiya alaihi sholat, wa dan in jika bulima dianiaya atau didolimi, wa buhiya dan dianiaya apa? Dianiaya. Wa in bilima dan in jika bilima didolimi, wa buhiya dan dianiaya alaihi atasnya sobat, maka dia tetap sabar, enggak membalas dendam, enggak sakit hati. Hatta sehingga yakuna ada Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allah yang punya sifat rahman, kasih sayang. Huwa dia Allah alladzi yang tasiru menolong lagu kepadanya. Allah meriwayatkan hadis Al-Hakim Al-Hakim an Jundab dari Jundab. Mas kalimatnya salah, nanti dulu Jundub. Nah, mudah-mudahan sifat kepribadian orang beriman ada berapa semuanya? Itu ada berapa semuanya? 19. Ya, kuat dalam beragama, teguh dalam pendirian, iman yang disertai dengan keyakinan, harus akan ilmu pengetahuan, belas kasihan, sampai terakhir apa tadi? Jika dianiaya atau dimusuhi, dia tetap bersikap sabar, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan bermanfaat. Alhamdulillah, syukur dari kita dan seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.